Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, ya, terutama untuk para ibu dan calon ibu, ya, para remaja putri, ya, meneruskan podcast sebelumnya berkenaan dengan peringatan Hari Prematur Sedunia tanggal 17 November. Di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 5 sebab seorang ibu akan punya resiko melahirkan bayinya secara prematur, ya. Yang pertama adalah infeksi, ya. Kemudian komplikasi, kemudian adanya kelainan rahim, dan kemudian gaya hidup, dan juga sebab-sebab lain, ya, seperti usia, gitu ya. Kemudian juga bayi kembar atau air ketuban terlalu banyak, gitu ya. Nah, pada podcast kedua berkenaan dengan peringatan Hari Prematur Sedunia ini ingin saya sampaikan, ya, mungkin bagi para ibu dan calon ibu yang agak kurang senang membaca, gitu ya. Saya sebenarnya hanya penyambung lidah saja dari satu tulisan yang ditulis oleh Dr. Fadli Rizal Makarim di dalam satu redaksi Halodoc tanggal 17 November 2021. Kalau tadi kita sudah bicara tentang sebab musababnya dalam konteks promosi kesehatan, ya, alangkah baiknya kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mencegah, ya, supaya tidak terjadi kelahiran prematur ini, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa kelahiran prematur ini bisa menyebabkan berbagai dampak bagi kesehatan ibu dan bayi setelah lahir. Jadi untuk itu penting sekali kita mengetahui dan tentu saja bisa melakukan upaya-upaya pencegahan kelahiran prematur melalui berbagai macam cara, ya. Nah, berikut ini akan kita sampaikan apa caranya atau bagaimana caranya untuk mencegah kelahiran prematur pada ibu yang sedang hamil, ya. Cara yang pertama, sebagaimana diberitakan oleh Halodoc di bulan November tahun 2021, adalah lakukan perawatan prenatal secara teratur, ya. Jadi prenatal itu adalah, sederhananya adalah kita melakukan kunjungan pemeriksaan kandungan secara rutin, ya. Dengan begitu dokter kandungan ataupun bidan, ya, dapat membantu kesehatan ibu dan bayi dalam kandungannya. Disebutkan, jelaskan saja apa keluhan-keluhan yang dirasakan. Ya, jika ibu pernah memiliki riwayat kelahiran prematur misalnya, dan mengalami tanda atau gejala persalinan prematur, maka sebaiknya juga kunjungan tadi bisa lebih sering dilakukan, ya. Kemudian langkah untuk pencegahan yang kedua adalah jaga untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, ya. Jadi saya kira kita bisa
belajar dari banyak buku ya, dari banyak juga buka-buka di internet gitu ya, pakai makanan apa yang sehat untuk ibu yang sedang hamil ya. Jadi kehamilan yang sehat umumnya berkaitan dengan nutrisi yang baik ya. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi asam lemak tak jenuh ganda akan menekan risiko kelahiran prematur ya. Asam lemak tak jenuh ganda ini ditemukan dalam makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, ikan dan minyak biji-bijian ya. Jadi perbanyak makanan itu ya, karena itu akan bisa menekan kelahiran prematur. Kemudian pencegahan yang harus dilakukan, kalau tadi menjadi penyebab prematur adalah salah satunya adalah karena terpapar dengan asap rokok ya, alkohol, jadi hindari asap rokok. Jadi sebaiknya ibu hamil ini kalaupun mungkin gitu ya, karena sekarang ini banyak juga perempuan yang merokok ya. Ya selama hamil tolonglah berhenti untuk merokok ya. Bahkan juga menghindari asap rokok gitu ya. Jadi kalaupun tidak merokok, mungkin suaminya merokok gitu ya. Atau di dalam pekerjaan selalu berhubungan dengan asap rokok ya, sebisa mungkin untuk bisa dihindari ya. Karena itu salah satu juga yang menyebabkan resiko terjadinya kelahiran prematur ya. Kemudian langkah pencegahan yang selanjutnya yang nomor 4 adalah pertimbangkan jarak kehamilan ya. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara jarak kehamilan kurang dari 6 bulan atau lebih dari 59 bulan dan peningkatan risiko kelahiran prematur. Pertimbangkan untuk berbicara pada dokter kandungan tentang jarak kehamilan yang aman dan sehat gitu ya. Kemudian pencegahan yang kelima ya adalah berhati-hatilah saat menggunakan assisted reproductive technology ya. Jadi dewasa ini telah diciptakan suatu metode untuk membantu para pasangan suami istri mendapatkan keturunan, yaitu dengan cara assisted reproductive technology atau sering disingkat sebagai ART, kalau kita bahasa Indonesia ya ART gitu ya. Jangan sampai keliru dengan asisten rumah tangga saja gitu ya. Artinya apa kalau kita Indonesiakan adalah penggunaan teknologi reproduksi berbantu ya. Jadi jika ibu-ibu ini berencana menggunakan ART ya untuk bisa hamil ya, pertimbangkan beberapa banyak embrio yang akan ditanamkan ya. Kehamilan ganda atau kembar juga bisa berisiko memicu prematur yang lebih tinggi ya. Kemudian yang terakhir ya, yang bisa kita lakukan pencegahan adalah kelola kondisi kronis ya. Kondisi tertentu seperti diabetes ya, hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian juga obesitas ya, ini akan meningkatkan resiko kelahiran prematur ya. Jadi sebaiknya dapatkan penanganan medis untuk menjaga kondisi kronis di bawah kontrol dokter ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang hamil ini tidak tahu bahwa pada dirinya itu sebenarnya ada diabetes, ada tekanan darah tinggi. Kalau obesitas mungkin langsung bisa kita lihat gitu ya. Jika dokter menemukan ibu berada pada resiko kelahiran prematur yang tinggi, ia mungkin akan merekomendasikan langkah-langkah tambahan untuk mencegahnya gitu ya.
perlu diwaspadai ya, kelahiran prematur ini bisa menimbulkan komplikasi. Hal tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan pada bayi. Contohnya saja berat badan bayi lahir rendah, kesulitan bernafas, ya, organ tubuh yang kurang berkembang, dan masalah penglihatan. Selain itu, anak-anak yang lahir prematur juga memiliki risiko lebih tinggi terkena cerebral palsy, ya, ketidakmampuan belajar, dan masalah perilaku. Itulah yang perlu diketahui mengenai cara mencegah kelahiran prematur. Ya, penting untuk mengupayakan langkah pencegahan kelahiran prematur demi kesehatan ibu dan bayi yang setelah lahir. Ya. Demikian mengakhiri penjelasan tentang 6 langkah pencegahan kelahiran prematur yang bisa ibu-ibu dan yang sedang hamil bisa lakukan itu semua. Ya. Selamat memperingati Hari Prematur Sedunia, dan mari kita bersama-sama bekerja sama untuk saling mengingatkan. Semoga bayi-bayi yang lahir prematur ini bisa terus dikurangi, ya, dengan melakukan berbagai macam pencegahan yang sudah kita sampaikan tadi. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.